Selamat bertemu kembali dalam diskusi kali ini dengan judul Ganjar temui warga transmigran di Sumatera Selatan. Atau ada yang menulis Ganjar tilik sedulur. Nah, ini artinya menjenguk saudara. Nah, ini Pak Ganjar memilih daerah yang disebut Kabupaten Musi Banyuasin. Loh, mengapa Pak Ganjar memilih daerah ini untuk dikunjungi? Rupanya ada beberapa alasan beliaunya mengunjungi Kabupaten Musi Banyuasin. Ternyata di Kabupaten Musi Banyuasin ada banyak warga Jawa Tengah yang ikut program transmigran sejak tahun 1982. Oh, ternyata ini ada saudara sekampung ya. Mungkin itu istilah yang sering dipakai. Menurut saya mereka adalah pahlawan yang berani mengambil risiko pindah bertransmigrasi ke Sumatera Selatan. Mengapa saya katakan pahlawan? Ialah karena mereka berani meninggalkan Pulau Jawa. Dalam hal ini, menurut saya, yang pertama saya tahu mengenai program transmigrasi adalah untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Ya, tentunya mereka berharap dengan bertransmigrasi akan mendapat kehidupan ekonomi yang lebih baik, jadi kesejahteraan lebih baik, pendapatan yang lebih baik. Umumnya pada transmigran ini kegiatannya adalah bertani di tempat transmigrasi. Saya tidak tahu karena pada beberapa tahun yang lalu saya pernah membaca beberapa artikel tentang kegagalan transmigrasi. Sampai saya membayangkan mereka bekerja keras di sana, tapi ternyata gagal. Artikel yang saya baca itu adalah tentang kehidupan yang berat di daerah transmigrasi. Saya tidak tahu siapa yang salah. Karena menurut saya transmigrasi itu lahan harus dipersiapkan. Dan tentunya harus ada istilahnya infrastruktur yang paling minimal harus ada. Saya melihat pada waktu itu ada, saya belum menemukan artikelnya sekarang ya. Begitu banyak rumah-rumah dibangun, mohon maaf, terlalu amat sederhana. Tidak ada, sepertinya mereka harus membuka lahan. Jadi rumah-rumah itu, ya, saya sangat sedih membaca artikel tersebut ya, mengenai para transmigran, ya, sehingga saya sampai sekarang menganggap mereka adalah pahlawan. Waktu membaca artikel itu ada keluhan bahwa tanah pertanian itu sangat gersang. Ada yang mengeluh harus membuka hutan, dan masih banyak lagi. Dan di sana memang ada dikatakan, memang ada bantuan, saya lupa itu berapa bulan mereka diberi bantuan, ada yang berupa uang atau mungkin istilah sekarang itu sembako dan sebagainya. Ya tetapi mereka tetap gagal, sangat berat membuka hutan, sangat berat mengolah tanah untuk menjadi tanah pertanian. Bahkan ada yang gagal dan pulang kembali ke Jawa. Nah, mengapa Pak Ganjar ini ke program transmigrasi di Kabupaten Musi Banyuasin? Yang menarik dari program transmigrasi di Kabupaten Banyuasin ini adalah bahwa program transmigrasi di Kabupaten Musi Banyuasin telah berlangsung sejak tahun 1969. Lebih dari 55.000 kepala keluarga atau lebih dari 235.000 jiwa yang menempati 129 lokasi pemukiman transmigrasi yang tersebar di 13 kecamatan. Luar biasa ini. Saya belum pernah mendengar tentang daerah transmigrasi yang menurut saya berhasil kalau melihat angka-angkanya ini. Saya juga pernah membaca bahwa program transmigrasi di Banyuasin menjadi percontohan program transmigrasi yang berhasil. Kemarin saya bacanya itu. 8 kecamatan bahkan menjadi ibu kota kecamatan. Hal tersebut berarti transmigrasi memiliki arti penting bagi pengembangan wilayah Kabupaten Banyuasin. Terdapat 2 kawasan transmigrasi yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin, yaitu kawasan Telang dan kawasan Karang Agung Ilir. Pemerintah daerah sangat mengapresiasi dukungan APBN dalam pembangunan fasilitas di kawasan Telang. Di antaranya ada Islamic Center, gedung pusat bisnis, dan pusat pengelola pasar dan pertokoan, rumah produksi padi terintegrasi atau disingkat RMP, dan infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, dan dermaga. Adanya dukungan pembangunan infrastruktur tadi antara lain diharapkan untuk meningkatkan investasi di bidang pertanian, industri, jasa, dan perdagangan, serta meningkatkan produktivitas masyarakat di kawasan transmigrasi dengan harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyuasin. Memang saya agak terkejut ini ya,
waktu saya membaca artikel bahwa Pak Ganjar berkunjung ke Kabupaten Banyuasin ini, saya pikir ada apa di sini ya? Saya mencari tahu. Ternyata saya ketinggalan informasi. Kemudian ada lagi ya, ada pun kawasan Karangagung Hilir ini tadi yang pertama, ini yang kedua, termasuk dalam 100 kawasan transmigrasi prioritas semenjak tahun 2008. Di sana telah ditempatkan sebanyak 1.120 kepala keluarga. Luar biasa ini. Dengan penempatan transmigran terbesar berada di UPT Jatisari. Nah, sekali lagi ya, dukungan APBN di kawasan transmigrasi Karangagung Hilir antara lain kantor dan rumah KUPT, gudang pangan, puskesmas pembantu, masjid, jalan dan jembatan. Sebenarnya informasi ini ada ya, masih banyak ya, ada ya, tapi saya hanya ambil bagian yang penting dalam arti yang menunjukkan keberhasilan transmigrasi di Banyuasin Hilir ini. Dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi, telah dibentuk lembaga keuangan mikro sebanyak 17 LKM PMT semenjak tahun 2009. Ini adalah dukungan dari Himpunan Wirausaha Tani. Luar biasa ini. Itu transmigran ya. Kelompok perempuan tani transmigrasi dan kelompok peternak sapi. Ini jauh dari bayangan saya ya, daerah transmigrasi bisa sehebat ini. Malah saya pikir ini jauh lebih sejahtera mereka yang ada tinggal di daerah transmigrasi ini. Ya, ini juga mengejutkan saya karena saya memang kurang membaca informasi mengenai transmigrasi. Kemudian dukungan terhadap pengembangan kawasan transmigrasi sendiri juga telah dilakukan diantara dengan binaan teknik atau bintek pemasaran di kawasan perkotaan baru, Telang, dan bintek pertanian terpadu di kawasan Karangagung Hilir. Ini sangat luar biasa. Saya membayangkan dengan adanya IKN gitu ya. Nah, mungkin IKN itu ada juga semacam, ya mungkin saya salah ya, semacam transmigrasi, tapi modern, artinya dipersiapkan dengan bagus. Semua fasilitas ada. Itu mirip, tetapi transmigrasi, mohon maaf, mungkin sangat minim ya, persiapan dan sebagainya. Tetapi kalau melihat Banyuasin Hilir ini luar biasa. Para pengelola, mungkin ini Kementerian Pedesaan, kementerian ya, itu sangat mendukung ya, sehingga persiapan dari pengalaman transmigrasi yang lalu, sehingga mereka mempersiapkan daerah transmigrasi itu dengan lebih baik. Dan ternyata ini luar biasa. Dari informasi yang saya dapatkan pada yang tadi saya sudah sebutkan, rupanya Pak Ganjar tertarik sehingga beliaunya memutuskan untuk mengunjungi dan mempelajari program transmigrasi yang berhasil ini. Itu dugaan saya, karena beliaunya memilih berkunjung di Sumatera Selatan di daerah transmigrasi Musi Banyuasin. Selain itu, Pak Ganjar ingin mencari masukan dan mendengarkan keluhan masyarakat transmigrasi ini. Nah, tentunya beliaunya ingin tahu, menurut saya ini ya, transmigrasi ini kok berhasil ya, sehingga suatu saat kalau memungkinkan harus ada transmigrasi lagi, beliaunya sudah siap, tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi bukan berarti bahwa kalau berhasil itu tidak ada keluhan masyarakat. Itulah. Ya, akhirnya Pak Ganjar berkunjung ke daerah transmigrasi Banyuasin Hilir ini untuk mencari informasi. Pak Ganjar Pranowo disambut baik dan antusias oleh ribuan warga ya, dari sejumlah desa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, 6 November yang lalu. Pak Ganjar datang pada acara silaturahmi yang bertajuk Ganjar Tilik Sedulur di alun-alun desa Beju Mulyo. Rupanya beliaunya reuni ini ya, ingin tanya-tanya, ini adalah sebagian warga dari Jawa Tengah. Warga mengaku senang dengan kedatangan Ganjar. Salah satunya itu Kiswo. Kiswo yang merupakan warga Jawa Tengah yang ikut program transmigrasi sejak 1982. Senang saya Pak Ganjar ada di sini. Sekarang menuju pemilihan umum 2024, Pak Ganjar ini menjadi presiden pilihan saya. Menurut Kiswo, biar Indonesia lebih maju lagi. Menurut Pak Kiswo ini, Ganjar orangnya cerdas dan terbukti kepemimpinannya di Jawa Tengah membawa sejahtera bagi masyarakat. Karena Kiswo ini mendapatkan informasi dari saudaranya yang masih ada di Jawa Tengah. Bahkan Kiswo saya yakin pernah pulang ke Jawa Tengah ya, terus melihat hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Ganjar.
Selain itu, Pak Ganjar juga tokoh nasional yang merayat. Pak Ganjar orangnya enak, baik, cerdas, dan merakyat. Sudah banyak kita tahu ya, banyak informasi tentang hal itu. Sama-sama kita ini orang Jawa, mulai dia nostalgia. Di sini juga mayoritas orang Jawa. Pria yang berjualan di alun-alun desa tersebut. Bahagia juga dirasakan Rahayu Ningsih. Bahagia juga dirasakan Rahayu Ningsing. Dia berharap kehadiran Ganjar mampu membawa kemajuan desanya, terutama di sektor UMKM. Pak Ganjar bagus dalam mengembangkan UMKM. Semoga UMKM di sini juga bisa maju. Tokoh masyarakat desa Beji Mulyo Siramidin menambahkan, warga sangat senang bisa dikunjungi Ganjar Pranowo. Bagi dia, Pak Ganjar seperti keluarga sendiri. Ya, seperti kedatangan saudara dari kampung di Jawa. Kepala Desa Bukit Jaya Johari dalam sambutannya mengaku tidak menyangka jika Pak Ganjar mau berkunjung ke desanya. Bahkan dia mengumpamakan seperti mimpi. Ngimpi apa sampai ketemu Pak Ganjar yang mau datang ke sini, katanya. Dia menceritakan bahwa desanya banyak meraih penghargaan di tingkat nasional. Di antaranya juara 2 keterbukaan informasi publik, juara 2 perpustakaan desa, dan proklim peringkat ke-17 Pratama. Alhamdulillah, desa ini berprestasi di tingkat nasional, katanya dengan bangga. Sementara itu, Pak Ganjar Pranowo mengapresiasi prestasi yang diraih Desa Bukit Jaya. Hal ini mampu menjadi inspirasi desa-desa di daerah lain untuk berpikir maju. Saya di sini seperti pulang kampung. Desanya inspiratif dan bisa menggerakkan masyarakatnya, sehingga semua orang memberikan dukungan yang bagus. Akhirnya dapat banyak prestasi. Dalam kesempatan itu, Pak Ganjar juga berdiskusi dengan warga. Ada beberapa masukan, di antaranya soal nasib dan kesejahteraan guru. Ini ada problem lain ya. Saya sangat setuju. Sehingga nasib guru juga harus baik. Prestasinya juga baik. Anaknya punya karakter, punya ilmu, kata Pak Ganjar. Di samping itu, anak berbakat atau atlet daerah yang perlu diperhatikan. Bagaimana agar atlet-atlet di daerah bisa naik kelas dari kampung ke provinsi kemudian nasional. Ternyata mereka butuh akses agar bisa masuk. Saya akan carikan jalan, kata Pak Ganjar. Entah nanti lewat KONI atau lewat kementerian atau lewat dinas, kata Pak Ganjar. Nah, itu tadi ya pertemuan Pak Ganjar dengan beberapa transmigran dari Pulau Jawa. Daerah Banyuasin ini ya, Kabupaten Banyuasin ini ada banyak penelitian, pengamatan. Mungkin karena daerah ini dianggap daerah transmigrasi yang berhasil. Salah satunya adalah, judulnya adalah mobilitas pekerjaan transmigran dari pertanian ke non-pertanian. Ini adalah studi kasus di daerah transmigrasi Kabupaten Musi, Banyuasin, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Ternyata Pak Ganjar tertarik karena daerah ini adalah daerah transmigrasi yang berhasil. Saya kira demikian ya. Terima kasih.